Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi siapa saja yang melihat video ini, kali ini kita mau bahas tentang T-Rex klasik. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang nanya, "Bang, diapain bang triggernya biar empuk?" gitu kan. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana agar trigger T-Rex klasik ini jadi empuk. Dan ada yang tanya juga, "Bang, pakai mimis apa?" Terus, "Bang, T-Rex klasiknya beli di mana? Akurasinya bagus nggak bang?" Gitu. Nanti saya akan bahas satu persatu. Di video ini juga nanti saya akan bahas tentang trigger, cara membuat biar empuk, terus kita bahas tentang OP, lalu kita bahas tentang mimis. Oke, langsung saja kita buka dulu. Untuk membukanya tentunya kita waktu beli itu sudah dilengkapi dengan 3 kunci ini ya, kunci L ini. Langsung kita buka saja. Untuk membukanya ada dua baut ya, nggak kelihatan sih, gelap. Nah, bagian sini satu dan di bagian sini. Nah, ini ya. Langsung kita buka aja. Karena bawaan T-Rex klasik ini triggernya kalau menurut saya memang sangat keras. Jadi kita gantilah, ada yang kita ganti agar trigger itu empuk ya. Kita taruh dulu. Kita singkirin dulu kopornya. Nah, seperti inilah penampakannya triggernya. Nanti saya turunkan dulu kameranya biar lebih fokus. Oke, setelah kita lepas popor itu masih lepas bagian triggernya ya. Tadi kan kita lepas bagian popornya. Lalu masih dengan kunci yang sama kita buka bagian triggernya. Nah, ini dia udah terlepas. Dan ini dia trigger Greyhound klasik. Ada 3 pair. Yang ini masih ori, yang ini 2 ini saya ganti. Mungkin sebelum kita bahas tentang pair ini, maksud saya sebelum kita bahas
per apa yang saya gunakan dan berapa ukurannya, alangkah baiknya kita pahami dulu cara kerja trigger T-Rex klasik. Coba kita pas. Kita lepas semua ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sebelum kita merubah atau menyeting sebuah trigger, alangkah baiknya kita mengetahui cara kerja atau mekanisme trigger itu sendiri. Ini untuk T-Rex kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk ini untuk yang dihamar, dan ini untuk menahan di sini, ini untuk melepaskan triggernya. Nah, ketika dia mengangkat, ini ditarik triggernya, ini akan mengangkat dan ini akan lepas. Jadi saya memutuskan mengganti per untuk bagian trigger. Ini masih ori, dan yang ini sudah saya ganti, dan yang belakang ini juga saya ganti. Untuk per yang depan ini saya sarankan jangan diganti, karena dia untuk menahan si hammer ini. Alangkah safety-nya kita biarkan. Nah, kenapa saya ganti di sini? Yang kecil ini untuk menahan di sini. Karena fungsinya dia cuma menahan di bagian sini. Nah, ketika dia terangkat, dia akan lepas. Per ini fungsinya untuk mengembalikan posisi awal untuk mengunci. Dan ini pun sama. Nah, kenapa trigger T-Rex ini berat? Karena pernya. Ini saya tunjukkan per orinya. Ini untuk bagian yang tengah, ini untuk bagian yang belakang. Karena fungsinya ini kan hanya mengembalikan, jadi kita ganti saja. Kalau waktu masih ori kan ini keras, ini keras. Otomatis waktu kita menarik trigger itu, pertama kita dapat beban per yang ini, yang ori ini sangat keras ini. Ketambahan yang ini tambah, jadi ketika kita menarik trigger di sini udah dapat beban, ditambah dengan per yang di sini, jadi tambah berat lagi. Jadi saya ubah. Lalu ada yang bertanya, bang, per yang digunakan itu per apa, bang? Nah, inilah per yang saya gunakan, spare part Sub Innova. Kita buka ya untuk mencocokkannya.
pir yang kecil ini kita pasang untuk yang di sini, tapi kita potong, kita sesuaikan aja lah sama dengan pir orinya, kita potong. Kalau yang belakang ini kita ganti juga dengan pir yang ini. Untuk ukurannya bisa dipotong atau bisa dipakai langsung juga bisa, cuma untuk yang bagian bawahnya ini kan agak kecil. Nggak fokus. Nah, ini kan agak kecil. Kalau langsung kita pasang ke sini, otomatis dia nggak masuk. Jadi kita rubah sedikit. Nah, kita kecilin gitulah untuk ujungnya. Nah, itu kan lebih kecil dari yang bagian sini, agar dia bisa masuk ke sini. Seperti itu ya. Sub Innova. Salah, ini yang udah dimodif. Lalu masih ada langkah satu lagi yang perlu kita lakukan untuk menyeting trigger itu. Setelah pir itu kita ganti, setelah pir 2 ini kita ganti, kita singkirkan dulu ya. Maka selanjutnya kita, biar fokus, kita singkirkan dulu pir-pirnya. Kita setting di bagian sensitif ini. Kita setting sesensitif mungkin, sesensitif mungkin, tapi dalam artian masih safety ya. Nah, ini kan tuh masih dapat ya. Nah, usahakan masih dapat lah. Ketika kita putar, dia akan semakin naik dan semakin sensitif. Seperti itu untuk penyetingan trigger klasik. Selanjutnya kita bahas tentang apa dulu? OP T-Rec. Untuk OP T-Rec itu awalnya saya nggak tahu T-Rec itu berapa. Awal kita belikan yang namanya regulator pasti kita butuh berapa sih OP-nya. Kalau kita nggak tahu OP-nya kan bingung, nanti kita tembak-tembak terus aja. Jadi dari pengalaman saya, berapa sih OP T-Rec itu? OP itu kan penting kita ketahui karena untuk batasan kita menembak, lalu untuk mengisi lagi itu kan kita harus tahu. Jadi berapa OP-nya? Jadi cuma cara ini menurut saya yang saya sampaikan ini belum 100% benar ya, cuma dari pengalaman saja. Saya mengetahuinya dari pengalaman. Ini saya gambarkan, anggap saja ini reticle teleskop ya. Lalu di sini ada anggap saja ini dot 1, dot 2. Saya mengetahuinya waktu saya setting awal-awal itu, saya setting di 32 meter di cross.
saya isi angin 20 bar. Setelah saya tembakkan, ada 2 magazin lebih, perkenaannya ini turun. Awalnya di sini kan, di cross, lalu turun ke dot 1. Saya lihatlah angin itu tekanannya berapa. Ternyata turun di 15 bar. Lalu dari sini saya mengetahui bahwasanya OP-T-REC itu di 15 bar. 15 bar atau 150 bar lah, atau di 15 MPa. Salah saya. Nah, koreksi kalau saya salah dalam perhitungan satuan barnya, atau setara dengan 15 MPa. Ini 200 MPa. Jadi saya udah dapat nilainya nih dari MPa, lalu saya ke konversi ke PSI. Dapatlah nilai 2175 PSI. Berarti untuk T-REC klasik itu ini OP-nya. Waktu itu saya menggunakan slug 14 grain. Jadi setiap saya hunting itu pasti saya isi angin itu di kalau di mano ya 20 bar atau setara 2900. Ketika dia sudah turun ke 15 bar, maka saya pompa lagi. Itu pengalaman saya menggunakan slug 14 grain. Lalu kalau untuk mimis yang saya gunakan, untuk awal-awal itu saya pakai ini ya, pakai QS. Untuk di 30 bagus. Terus ada lagi Greyhound apa itu lupa. Greyhound juga bagus. Di 30 tuh rapat, bisa kalau kita megangnya tenang itu bisa masuk lubang terus. Cuma karena saya nggak puas menggunakan mimis konvensional, saya menggunakan mimis slug. Nah, ini mimisnya. Slug ini saya buat sendiri, saya cetak sendiri. Nah, ini 14 grain ya, seperti ini bentuknya. Ini kopi CSB KO. Untuk kawan-kawan yang mau coba pakai slug, pakai T-REC, mungkin banyak pilihan ya. Ada BST, banyaklah untuk slug itu kan Indonesia udah banyak yang buat. Untuk beratnya 14 grain. Pengalaman saya pakai T-REC ini untuk 14 grain ini menurut saya enak. Ya.
Kenapa saya bilang enak? Karena saya udah sering pakai turun hunting untuk target belibis dan pecu itu untuk jarak 50 ke atas tuh masih enak. Padahal medannya tahu sendiri kalau di tempat saya itu tambak itu dekat laut, jadi anginnya tuh besar. Tapi masih enak lah. Rekor pernah di 116 tuh masih enak. Ini ya misnya. Nanti coba saya videokan untuk akurasi mimis ini jarak berapa lah, 50-an mungkin ya. Coba nanti kita buatkan video, entah kita gabung dalam video ini atau kita pisahkan di video yang lain nanti. Terus kalau ada juga pertanyaan, Bang beli di mana? Belinya di Mega. Waktu itu PO 1 bulan. Lalu apa lagi ya? Yaitu untuk pengalaman menggunakan T-Rex itu saya cukup puas karena dengan laras cuma 48 cm sanggup buat long range. Mungkin itu dulu ya. Jika ada yang ditanyakan lagi silahkan komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk yang udah komen, sudah like, share, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin segitu dulu ya. Jika ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.